Indonesia dari Aceh akan mengeksplor dataran tinggi Gayo. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dataran tinggi Gayo ini terkenal akan sejuta kekayaan alam dan keindahan yang tiada habisnya. Nah, jangan heran pemirsa kalau setiap harinya ada saja nih spot wisata baru yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Ini kita akan menuju ke air terjun Tansaran Bidin, dan perjalanannya ini cukup curam ya pemirsa, sekitar 45 derajat. Tansaran Bidin. Dari atas bisa kita lihat ada pemandangan air terjunnya langsung. Nah, ini pemirsa, udaranya sangat sejuk sekali karena terdapat banyak pohon pinus di sekitar sini. Sepanjang perjalanan menuju air terjun Tansaran Bidin, kita selalu disuguhkan panorama alam yang luar biasa indahnya. Hamparan hijau pohon pinus dengan kokohnya berdiri di antara bukit-bukit yang menjulang. Walau dengan kondisi perjalanan yang terjal dan curam, namun semangat dan rasa penasaran selalu motivasi untuk dapat sampai di spot air terjun Tansaran Bidin. Capek nih pemirsa, tapi suara airnya udah mulai kedengaran nih dari sini. Ayo kita langsung aja turun. Nah pemirsa, yang menemukan sungai yang tak jauh letaknya dari lokasi air terjun Tansaran Bidin. Ini airnya sangat sejuk sekali nih pemirsa. Dan gemuruh air dari sini itu sangat membuat kita nyaman. Juga hutan ini yang masih asri, cocok untuk melakukan peristirahatan sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke sana nih. Pemirsa, ya akan melanjutkan perjalanan menuju air terjun Tansaran Bidin. Yuk, ikuti ya terus. Di tengah perjalanan menuju air terjun pemirsa, terdapat sungai kecil dengan bebatuan berlumut. Sungai kecil ini seakan mengajak kita untuk singgah dan beristirahat, sekedar membelai air yang mengalir dengan kesejukannya sejenak sebelum kita melanjutkan perjalanan yang terjal. Bisa sedikit lagi kita akan sampai ke air terjunnya nih. Pemirsa, setelah melewati banyak tantangan dan perjalanan yang cukup terjal serta jalan yang cukup curam nih, akhirnya kita sampai juga di air terjun Tansaran Bidin. I love Indonesia, I love Gayo. Akhirnya pemirsa, rasa puas dan sensasi yang luar biasa berada di air terjun Tansaran Bidin membayar kelelahan saya selama perjalanan yang cukup menguras tenaga. Kita akan turun ke dasar air terjunnya nih, bawah. Maaf ya.
Berdiri di dasar air terjun ini memberikan sensasi yang luar biasa. Angin dari hempasan air terjunnya menambah kesejukan dan menjadikan pengalaman yang luar biasa untuk saya. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan mengeksplor destinasi wisata air lainnya yang ada di Gayo. Nah yuk ikut saya terus. Nah pemirsa, ini Oya baru aja tiba di salah satu wisata air yang sudah Oya sebutin tadi. Pastinya seru banget nih, kita bisa mencoba wisata airnya di bawah dengan sejuta panorama alam yang sangat indah. Nah yuk langsung aja kita turun ke bawah. Nah pemirsa, Oya udah sampai nih di Sungai Pesangan yang Oya bilang tadi. Namun sebelumnya kita harus mencoba memakai safety-nya dulu, karena ini untuk menjaga keamanan agar kita tetap aman nanti ketika mencoba wahana air ini. Kak, tolong dibantuin. Ya. Oke. Biar aman. Iya, biar aman ya. Ini sesuai dengan ukuran badan Oya nih pemirsa. Jadi pastikan tidak akan mudah lepas ya Kak ya. Iya. Ya, jadi tidak akan mudah lepas. Dan ini yang paling penting pemirsa, kalau misalnya nanti sesuatu terjadi, kita ada mengantisipasi dengan topi helm ini. Ini Kak, udah nyaman? Udah. Oke. Pemirsa, Oya sudah siap. Yuk. Arung jeram. Yes. Nah pemirsa, biasanya arung jeram itu termasuk olahraga yang ekstrim. Namun kalau di Sungai Pesangan ini nih ada pembagian dalam rafting-raftingnya itu. Jadi kita ini sedang menaiki level 1-2 untuk rafting, family rafting. Jadi aman sekali ini untuk yang datang berlibur bersama keluarga dan cocok untuk segala umur pemirsa. Kali ini saya dan tim mencoba arung jeram ini dengan menempuh jarak lebih kurang 4 km. Jalur yang masih dikategorikan aman untuk pemula dan juga keluarga. Dan jangan khawatir, kita ditemani dan dipandu oleh para atlet arung jeram yang profesional. Di sebelah kiri kita bisa melihat perkebunan kopi nih pemirsa. Perkebunan kopi yang menjadi ciri khas di dataran tinggi Gayo ini. Enak sekali ya pemirsa, kita bisa rafting di Sungai Pesangan sambil menikmati panorama alam yang sangat indah dan menakjubkan dan cuma ada di dataran tinggi Gayo ini. Menyusuri Sungai Pesangan, kita disajikan pemandangan dan panorama alam pergunungan yang luar biasa indah. Dengan udara yang segar dan sejuk, kali ini saya mencoba rafting dengan jalur yang tidak begitu ekstrim. Karena jalur ini masih dikategorikan aman dan cocok untuk pemula dan juga keluarga. Namun begitu, keseruannya tetap terasa. Arus sungai ini cukup deras, tetapi tetap memuji adrenalin saya pemirsa.
Namun kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Di sini adrenalin kita diuji dan ini cukup menantang bagi Oya karena Oya merupakan pemula nih pemirsa. Airnya nih sudah mulai beriak nih dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kita bisa merasakan derasnya aliran sungai ini menabrak dinding perahu. Wah, 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 wah. Aduh, 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 aduh. Ya, namun pemirsa tetap berhati-hati ya. Ini aliran sungainya sudah mulai deras, perahunya sudah mulai tergoncang. Aduh, wah. Wow. Pemirsa, sangat uji adrenalin sekali. Pemirsa. Ini sudah masuk ke grade 2 plus. Wow. Wow. Pemirsa, ini sangat menguji adrenalin nih. Kapan lagi coba bisa ke Gayo sambil menikmati olahraga ekstrim ini? Buruan ke Gayo. Pemirsa, kita hampir mencapai titik finish. Namun pemandangan yang disajikan, yang disuguhkan itu sangat luar biasa sekali. Kita hampir mencapai titik finish. Akhirnya mulai. Pemirsa, kalau berkunjung ke dataran tinggi Gayo, wajib sekali mencoba wahana permainan rafting ini karena dijamin seru, menantang, dan menguji adrenalin. Nah, pemirsa, di depan kita sudah terlihat tulisan Sanahan Finish Point. Nantinya kita sudah sampai ke titik akhir dari olahraga wisata ini. Woo, yay! Nah, pemirsa, tadi kita sudah seharian bermain air yang sudah dingin-dingin nih. Sekarang kita harus mencari yang hangat-hangat, yaitu dari kopi dataran tinggi Gayo ini. Nah, yuk ikuti Oya terus. Nah, tadi pemirsa kita sudah menikmati keseruan dari arung jeram grade 1 dan grade 2. Sekarang Oya mau menikmati kopi hangat nih yang menjadi ciri khas dan karakter dari Gayo ini sendiri. Yuk! Bang, Oya pesan kopi Arabikanya 1 ya. Sip. Mirsa, Oya baru aja pesen kopi Arabica Gayo nih. Nah Mirsa,
Galeri Kopi Indonesia ini buka dari jam 8 atau juga jam 9 nih. Dan tutupnya itu sampai jam 11. Nah, jadi ini bisa menjadi referensi nih untuk pemirsa yang berkunjung ke Gayo. Bisa datang nih ke Galeri Kopi Indonesia dan menikmati kopi. Langsung di belakangnya ada kebun kopinya. Asik ya pemirsa. Ini beda-beda semua ya Bang kopinya? Ini lagi race, baru paling ada 15-an jenis kan. Oh 15 jenis? Kalau biasa kalau udah panen puncak, aku bisa punya sampai 40 jenisan. 40 jenis? Itu jenis apa aja? Arabica. Jadi, Arabica semua? konsepnya kopi itu 4 turunannya sih. Ada 4 Arabica, turunan. Robusta, Liberica, Excelsa. Oh, Ya kan kalau di Arabica ada 2 turunan di Gayo, Tipika sama Bourbon atau lebih disebut dengan Gayo 1, Gayo 2. oh kan? gitu. Kemudian kalau di dunia ada kurang lebih 1000 jenis kopi. Nah, 3.000 jenis? 2000 kurang lebih. Nah, di Gayo itu ada hampir 1.700 yang pernah dikembangkan dan berkembang. Karena kopi itu sifatnya hybrid ya, kawin silang ya kan. Kawin Jadi bisa silang. berkembang. Nah, akhirnya itulah yang menjadi keunikan di Gayo sendiri. Makanya saya sebut Gayo. ini galeri. Gayo itu adalah wujud visual satu galeri. Oh gitu. Ini Sesuatu yang sudah bisa divisualkan. Ya, kita coba aromanya. iya, oke. Pemirsa, aromanya ini setelah di blendernya itu sangat nikmat nih. Aromanya itu sangat kuat dan terasa sekali. Ini yang menyebabkan kita itu lebih rileks ya, Bang? Ya, aroma terapi. Aroma terapi, waduh. Ini warisan nenek moyang, tapi dibungkus dengan perlakuan modern. Ya. Siap. Oke, boleh. Wah. Ini Aromanya. beda ya, Bang. Kalau yang tadi itu lebih terasa Tadi bubuk, kondisi bubuk. ini Kemudian dalam setelah kondisi bubuk, diekstrak dia bisa setelah- lebih kuat lagi. lebih kuat lagi nih. Aromanya ini pemirsa lebih kuat lagi dibandingkan tadi yang di blender itu ya. Ya, jadi apa 50% yang digambarkan oleh hidung adalah wujud yang akan diterima oleh lidah. Ini digambarkan oleh hidung nih. Ya. Jadi udah kebayang nih ya pemirsa, dari aromanya yang sangat nikmat tadi, pastinya kopi ini menghasilkan cita rasa yang nikmat juga nih untuk kita coba ya. Jadi ini ya langsung nikmati, tapi ada Oke. cara minumnya. Aduh, Khusus. gimana tuh, Bang, Jadi caranya? ada 2 kondisi, ya kan? Minum dan icip. Minum Ya. dan icip. Kalau minum itu beda, icip beda. Kalau icip bisa tunjukin. Oh, itu icip. Ya, kenapa? Jadi di lidah itu ada manis, asin, asam, Pahit. pahit. Kalau ya icip, dia cuman jadi kondisi lidah terdatar. Jadi lidah itu bakal melengkung. Jadi cuman manis dan pahit. Karena dari depan sonjor ke belakang. Asin dan asam tidak punya kesempatan untuk Oke, merasakan. baik. Nah, maka icip dan minum itu beda kondisinya. Kalau minum, ya kan, Kita emang seluruh lidah terus kena. seluruh lidah juga Jadi ini cara ikut minum gimana? merasakan Ya, gitu ya. minum biasa. Kayak minum biasa. Oh iya. Harus digituin ya, biar terasa Nah, itu asam. menunjukkan bahwa seluruh bagian lidah samping harus kena. Pemirsa nih Oyo mencoba icip dulu nih, seperti yang sudah Bang Baristanya ajarin, bahwa kalau misalnya lidah kita ini antara pahit dan manis itu lebih beda ya rasanya dibandingkan kita mencoba minum gitu. Nah, coba Oyo icip dulu ya. Terasa pahit ya Bang. Ya. Terus juga manis juga terasa nih di ujung lidah karena melengkung tadi ya. Sekarang Oyo mau coba minum dulu. Ini seperti minum kopi biasa. Mirsa ini nikmat sekali nih kopinya. Oyo mencoba minum seperti yang sudah Bang Barista yang jelasin. Memang ada rasa asam, pahit dan manisnya juga. Ini pahitnya itu pahitnya nikmat ya Bang ya. Aromanya juga nikmat sekali nih. Bang, terima kasih banyak nih untuk wawasan kopinya. Seperti Oya nih seperti dikuliahi oleh pelajaran kopi nih. Banyak sekali manfaat yang Oya dapatkan hari ini. Makasih banyak ya Bang. Dan sekarang Oya mau menikmati dulu nih kopi Arabica Gayonya. Mantap nih.
Gayo udah sampai nih di Pantan Terong. Nah, Pantan Terong ini merupakan sebuah bukit yang terletak di puncak Takengon nih. Disebut sebagai negeri di atas awan karena memang letaknya di atas awan dengan ketinggian 1350 meter di atas permukaan laut. Dan pemandangan yang disuguhkan juga sangat indah, mempesona, dan menakjubkan sekali. Nah, kita bisa melihat Danau Laut Tawar yang menjadi kebanggaan masyarakat Gayo nih. Dan juga ditutupi oleh bukit barisan serta pepohonan hijau yang masih asri dan indah sekali pemirsa. Pantan Terong. Spot ini sangat menjadi favorit bagi mereka yang mengunjungi Tanah Gayo dan terkenal hingga mancanegara. Bagaimana tidak, dari ketinggian 1300 di atas permukaan laut, spot ini menawarkan panorama alam yang sangat indah, bak lukisan alam yang begitu menakjubkan. Udara yang masih segar dan suhu yang dingin menjadikan Pantan Terong terasa begitu nyaman bagi siapa saja yang datang. Bukan hanya itu, kawasan ini juga menjadi sentra pertanian bagi masyarakatnya karena dianugerahi tanah yang subur. Berbagai macam tanaman tumbuh subur di kawasan ini, kentang, wortel, hingga kol menjadi pilihan masyarakat di sekitar Pantan Terong. Berbagai tanaman ini juga memberikan panorama tersendiri dengan hamparan yang hijau dan tertata rapi di antara lereng-lereng perbukitan. Wah, pemirsa, Gayo memang tidak ada habisnya ya, selalu menyajikan panorama alam yang mengundang decak kagum bagi siapa saja yang datang. Semoga ini selalu terjaga dan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. I love Gayo!